Bayangkan sebuah senja yang tenang di sebuah kampung kecil di Yogyakarta. Di teras rumahnya yang sederhana, Pak Darmin, 67 tahun, duduk sambil memandangi langit yang perlahan gelap. Ia sering berkata bahwa yang paling ia takuti bukanlah rasa sakit, melainkan hari ketika ia harus meninggalkan rumah yang ia bangun bersama almarhum istrinya. Ia takut suatu hari tubuhnya melemah dan anak-anaknya terpaksa menitipkannya di panti jompo. Ibu dan bapak yang menonton mungkin pernah merasakan ketakutan serupa, ketakutan kehilangan kendali atas hidup sendiri. Apa kabar hari ini, ibu dan bapak terkasih? Semoga ibu dan bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalani aktivitas. Kami sangat senang bisa berjumpa kembali melalui channel Tips Bahagia Lansia. Silakan tuliskan di komentar, dari kota mana ibu dan bapak sedang menonton, supaya kita bisa saling mengenal dan merasakan kedekatan meski berjauhan. Di tempat lain, di Palembang, Bu Lastri yang berusia 62 tahun sering merasa cemas setiap kali bangun tidur. Tubuhnya mudah lelah, langkahnya goyah, dan ia takut suaminya mulai menganggapnya tak lagi mampu mengurus rumah. Ia pernah berbisik pelan kepada tetangganya, "Aku takut suatu hari aku tak bisa tinggal di rumah ini lagi." Kata-katanya mengandung luka yang sulit dijelaskan, luka yang berasal dari ketakutan menjadi beban. Ibu dan bapak, ketakutan seperti ini sangat nyata, dan lebih banyak dialami lansia daripada yang kita kira. Sore itu, di sebuah gang kecil di Bandung, Pak Hasan yang berusia 70 tahun merasakan lututnya bergetar ketika naik 2 anak tangga menuju rumahnya. Ia bukan takut jatuh, ia takut jika suatu hari ia tidak bisa naik tangga itu sama sekali. Ketika fisik mulai melemah, hati ikut ciut. Rasa percaya diri memudar, dan bayangan tentang panti jompo mulai menari-nari di ujung pikiran. Meski ibu dan bapak sebenarnya hanya ingin tetap tinggal di rumah sendiri, dekat dengan cucu, dekat dengan kenangan, dekat dengan kehidupan. Namun hari ini, kita akan membahas sesuatu yang lebih besar dari sekadar makanan. Kita akan membahas harapan. Ada makanan di sekitar kita, yang sederhana, murah, dan mudah ditemukan, yang bisa membantu menjaga tubuh tetap kuat, lentur, bertenaga, sehingga ibu dan bapak tetap dapat melakukan hal-hal kecil yang bermakna setiap hari. Bukan untuk menjadi muda kembali, melainkan untuk tetap memiliki kendali atas hidup sendiri. Dan itulah harapan yang ingin kita jaga bersama malam ini. Banyak lansia tidak menyadari betapa besar peran makanan dalam menjaga kemandirian. Bukan tentang mencegah penyakit atau memiliki tubuh sempurna, tetapi tentang mempertahankan kemampuan melakukan hal-hal kecil yang membuat hidup terasa milik sendiri. Bangun dari tempat tidur tanpa bantuan, memasak makanan sederhana, berjalan ke warung, atau menggendong cucu sebentar. Di balik makanan yang tampak biasa, ada kekuatan kecil yang membantu tubuh tetap stabil dan bertenaga. Di usia lanjut, makanan bukan lagi sekadar nutrisi. Makanan adalah modal untuk mempertahankan martabat dan kebebasan. Seperti kisah buruk Mini, 65 tahun, dari Surabaya yang setiap pagi merasa lelah meski ia tidak banyak bergerak. Ia sering mengeluh kepada anaknya, "Kenapa ya? Tubuh ibu rasanya gampang sekali lemah?" Ia tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun ia makan asal kenyang, bukan makan untuk mendukung tubuhnya yang menua. Ketika tubuh tidak mendapatkan bahan bakar yang tepat, aktivitas kecil saja bisa terasa berat. Dan dari sinilah kecemasan itu muncul. Cemas jika suatu hari tidak lagi bisa mengurus diri sendiri. Inilah alasan kita perlu membahas makanan secara lebih serius. Di Batam, Pak Joni, usia 71 tahun, mengalami masalah yang berbeda. Ia kuat, tetapi sering lupa makan karena merasa tidak lapar. Akibatnya tubuhnya mengecil, tenaga cepat hilang, dan ia sering kehilangan keseimbangan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kurang makan sama bahayanya dengan makan sembarangan. Pak Joni pernah berkata, "Saya takut tiba-tiba tidak bisa berdiri sendiri." Ketakutan seperti ini muncul bukan karena usia semata, tetapi karena tubuh tidak mendapatkan dukungan dari makanan yang cukup bergizi untuk mempertahankan tenaga. Makanan yang tepat dapat membantu ibu dan bapak mempertahankan kekuatan otot, menjaga kestabilan langkah, dan mendukung energi harian. Bayangkan jika tubuh terasa lebih ringan,
tangan lebih kuat untuk memegang, dan kaki lebih stabil untuk melangkah. Hal sederhana itu dapat membuat perbedaan besar antara tetap tinggal di rumah sendiri dan harus bergantung pada orang lain. Bukan karena makanan ajaib, tetapi karena tubuh lansia sangat responsif terhadap dukungan kecil yang konsisten dari pilihan makanan yang tepat. Yang paling penting, ketika ibu dan bapak memiliki energi yang cukup dan tubuh yang lebih kuat, suasana hati pun ikut membaik. Banyak lansia yang merasa sedih bukan karena kesepian semata, tetapi karena tubuhnya terasa tidak mampu. Ketika tubuh terasa lebih hidup, pikiran pun ikut cerah. Itulah mengapa makanan ini penting bukan hanya untuk fisik, tetapi untuk menjaga semangat, harga diri, dan kemandirian. Setelah ini, kita akan memasuki bagian solusi yang paling ditunggu. Marilah kita kembali ke dunia sehari-hari lansia, di mana makanan bukan sekadar pengisi perut, tetapi fondasi kecil yang menentukan apakah hari itu terasa ringan atau justru melelahkan. Di rumah sederhana di Cirebon, Bu Neneng, 68 tahun, sering merasa langkahnya goyah ketika bangun dari kursi. Ia sempat mengira itu hanya tanda usia, tetapi sebenarnya tubuhnya kekurangan makanan yang mampu memberi tenaga stabil. Makanan-makanan sederhana yang akan kita bahas bukan untuk membuat tubuh sempurna, melainkan membantu ibu dan bapak menjalani hari dengan lebih kuat dan percaya diri. Mari bayangkan sebuah pagi yang sejuk di Magelang. Pak Darman, 72 tahun, duduk di dapur sambil menatap semangkuk oatmeal yang disiapkan cucunya. Awalnya ia enggan, merasa makanan seperti itu terlalu asing, tetapi setelah beberapa minggu, ia merasakan bedanya. Tubuhnya tidak cepat lelah, dan ia bisa berjalan ke halaman tanpa merasa goyah. Makanan kaya serat seperti gandum utuh memberikan energi yang lebih stabil sepanjang hari. Bukan energi meledak sebentar lalu habis, tetapi energi pelan yang bertahan lama, membantu lansia tetap aktif tanpa membuat tubuh bekerja terlalu keras. Di Bandung, Bu Elis, 64 tahun, memiliki kebiasaan baru yang ia jaga dengan bangga. Setiap pagi, ia memakan sepotong kecil ikan yang dimasak sederhana. Ia dulu tidak peduli apa yang ia makan, tetapi setelah sering merasa lemah, ia mencari cara agar tubuhnya tetap kuat. Ikan bukan hanya lezat, tetapi mengandung unsur yang membantu tubuh lansia menjaga kekuatan otot dan daya tahan. Bu Elis sering berkata, "Aku ingin tetap bisa mengecup cucuku tanpa perlu dituntun." Makanan sederhana seperti ikan membantu mewujudkan keinginan kecil yang penuh makna seperti itu. Bayangkan pula Pak Suparno dari Semarang yang berusia 70 tahun. Ia suka mengerjakan hal-hal kecil seperti menyapu halaman atau merapikan pot bunga. Tetapi dulu, ia sering kehilangan tenaga di tengah kegiatan. Ketika anaknya menambahkan kacang-kacangan ke menu hariannya, perubahannya terasa. Makanan kecil seperti kacang, almond, atau kedelai memberi tubuh tenaga yang lebih lama bertahan. Pak Suparno merasa lebih stabil dan tidak mudah gemetar ketika melakukan pekerjaan sederhana. Inilah cara makanan kecil memberikan perubahan besar tanpa perlu usaha rumit. Di kampung kecil di Lombok, Bu Mawar, 66 tahun, sering merasa tubuhnya kosong, seakan tidak ada tenaga mengalir. Ketika ia mulai mengonsumsi telur secara rutin, ia mulai merasakan tubuhnya lebih bertenaga. Telur adalah makanan yang mudah ditemukan dan sering ada di rumah. Ketika dikonsumsi dengan tepat, telur memberi tubuh dukungan tenaga yang baik, terutama bagi lansia yang sulit mendapatkan asupan cukup dari makanan sehari-hari. Bagi Bu Mawar, perasaan kembali kuat meski sedikit saja sudah membuat hari-harinya jauh lebih ringan. Ada pula kisah Pak Umar, 73 tahun, dari Makassar, yang dulu sering mengabaikan sayuran. Ia beranggapan sayur hanya sesuatu yang melengkapi piring, bukan makanan penting. Namun saat tubuhnya mulai sering terasa berat dan cepat letih, ia mulai menambahkan sayur berwarna hijau ke menu hariannya. Dalam beberapa minggu, ia mengatakan tubuhnya terasa lebih stabil dan tidak terlalu mudah lelah. Sayuran hijau memberi dukungan halus namun berkesinambungan bagi tubuh lansia. Bukan untuk membuat kuat seperti muda, tetapi untuk menjaga tenaga tetap menyala sepanjang hari. Sementara itu, di Medan, Bu Rahayu, 61 tahun, sering mengeluh cepat lapar tetapi juga cepat lemas.
Anak perempuannya kemudian membiasakan memberi yogurt di pagi hari. Ternyata makanan sederhana itu membantu tubuh Bu Rahayu merasa lebih nyaman dan berenergi. Yogurt mendukung tubuh dengan cara yang lembut dan membantu ibu dan bapak memulai hari tanpa rasa berat atau mual. Sejak rutin mengonsumsinya, Bu Rahayu merasa lebih sanggup menyelesaikan pekerjaan rumahnya tanpa harus duduk beristirahat berulang kali. Mari kita melihat sisi lain kehidupan seorang lansia dari Banyumas, Pak Andri, 69 tahun. Ia pekerja keras yang tidak pernah suka makanan lembek. Namun sejak kehilangan banyak tenaga, ia mulai mencoba buah-buahan kaya air seperti pepaya dan melon. Buah-buah ini memberi rasa segar sekaligus membantu mengisi kembali tenaga secara perlahan. Pak Andri sering berkata, rasanya tubuh jadi tidak sekering dulu. Buah bukan sekadar pencuci mulut, tetapi dukungan lembut yang membantu tubuh tetap terasa hidup dan ringan. Di Banjarmasin, Bu Halimah berusia 65 tahun sering merasakan tangannya bergetar ketika bangun tidur. Ia tidak ingin menjadi beban anak-anaknya yang tinggal berjauhan. Suaminya kemudian membiasakan membuatkan sup sayur hangat yang sederhana. Makanan berkuah seperti ini membantu tubuhnya merasa nyaman dan lebih mudah mencerna. Setelah beberapa waktu, ia merasa lebih stabil di pagi hari dan bisa memulai aktivitas tanpa terlalu banyak keluhan. Untuk lansia, kenyamanan perut sangat memengaruhi kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Mari berpindah ke Depok, di mana Pak Budi, 72 tahun, sering bekerja di kebun kecil belakang rumah. Ia menyadari tubuhnya lebih bertenaga ketika mengonsumsi pisang sebelum mulai berkebun. Pisang memberi dorongan tenaga yang tidak terlalu berat tetapi cukup untuk membuat tubuh tidak mudah lelah. Makanan seperti ini mendukung aktivitas harian tanpa membuat tubuh lansia kewalahan. Pak Budi merasa lebih yakin melangkah dan lebih percaya diri merawat tanaman-tanamannya. Di Manado, Bu Rina, 63 tahun, tidak lagi kuat makan porsi besar. Ia sering mencoba makan sedikit tetapi sering. Ketika cucunya memberi sup ayam lembut yang mudah dikonsumsi, tubuhnya merespons dengan baik. Makanan lembut dan hangat seperti sup ayam membantu lansia yang memiliki selera makan rendah. Bu Rina merasa tubuhnya tidak lagi kosong dan lebih sanggup melakukan aktivitas ringan tanpa merasa pusing. Dukungan kecil seperti ini membuat lansia tetap bisa menikmati hari-harinya dengan damai. Mari kita kembali ke kisah di Gresik. Pak Wito, 74 tahun, sering merasa tubuhnya melemah menjelang sore. Anak bungsunya menyarankan ia meminum segelas susu hangat sebagai tambahan kecil untuk tenaga harian. Bukan untuk menguatkan secara drastis, tetapi memberi tubuh dukungan halus yang membantu stamina bertahan sedikit lebih lama. Bagi lansia seperti Pak Wito, dukungan kecil seperti itu bisa membuat sore hari tetap terasa nyaman dan tidak terlalu melelahkan. Dukungan sederhana inilah yang sering menjadi pembeda bagi kemandirian lansia. Di sebuah rumah kecil di Kediri, Bu Aminah, 67 tahun, duduk di ruang tamu sambil memegang semangkuk kecil buah potong yang disiapkan cucunya. Ia mengatakan bahwa makanan-makanan sederhana ini membuat tubuhnya terasa lebih hadir, lebih stabil, dan tidak mudah limbung. Namun yang paling ia rasakan bukan hanya perubahan fisik, tetapi perubahan emosional. Ketika tubuhnya sedikit lebih kuat, ia merasa lebih percaya diri untuk bergabung kembali dalam kegiatan RT. Makanan yang tepat bukan hanya memberi tenaga, tetapi juga memberi keberanian halus untuk tetap terhubung dengan dunia sekitar. Di Bogor, Pak Herlan yang berusia 71 tahun sering merasa enggan keluar rumah karena takut dianggap semakin lemah. Tetapi sejak ia rutin mengonsumsi makanan-makanan ringan yang mendukung kestabilan energinya, ia mulai berani duduk di pos ronda lagi. Ia tidak merasa seperti orang tua yang tidak sanggup, melainkan seseorang yang masih punya tempat di tengah lingkungannya. Ketika tubuh merasa lebih bertenaga, hati ikut menguat. Makanan sederhana dapat membantu lansia mendapatkan kembali rasa percaya diri untuk bersosialisasi tanpa rasa malu atau takut membebani orang lain. Ada kisah lain dari Bu Rosti, 64 tahun, dari Balikpapan. Ia selalu merasa sedih ketika tidak bisa menghadiri arisan bulanan karena mudah lelah. Namun setelah rutin mengonsumsi makanan kaya serat dan energi stabil, ia merasakan kembalinya sebagian kekuatan yang pernah hilang. Bukan kekuatan dalam arti fisik semata,
tetapi kekuatan hati, keberanian untuk keluar rumah dan kembali tertawa bersama teman-teman. Makanan yang baik memberi lansia kesempatan untuk tetap merasa menjadi bagian dari komunitas tempat mereka tumbuh. Di Banyuwangi, Pak Warsito, 73 tahun, memiliki rutinitas baru bersama tetangganya, berjalan santai setiap sore. Dulu, ia sering menolak ajakan itu karena takut tiba-tiba kehilangan tenaga di tengah perjalanan. Setelah menambahkan makanan-makanan kecil bergizi ke dalam hariannya, tubuhnya terasa lebih stabil. Kini ia tidak hanya berjalan, tetapi juga menikmati percakapan hangat dengan sahabat lamanya. Makanan memberi tenaga, tetapi hubungan sosiallah yang memberi makna. Keduanya saling mendukung untuk menjaga lansia tetap mandiri dan bahagia. Di Makassar, Bu Uyun yang berusia 66 tahun tinggal bersama cucunya yang masih sekolah. Ia sering merasa bersalah ketika tidak bisa membantu banyak di rumah. Namun setelah memperbaiki pola makannya, ia merasa lebih sanggup melakukan hal-hal kecil seperti menyiapkan bekal atau menyapu halaman. Baginya, kemampuan melakukan aktivitas sederhana adalah bentuk cinta yang bisa ia berikan kepada keluarganya. Makanan bukan hanya nutrisi, tetapi biaya kecil untuk mempertahankan kasih sayang yang ingin terus ia wujudkan setiap hari. Sementara itu di Padang, Pak Hendra, 70 tahun, adalah sosok yang dulu sangat aktif dalam kegiatan masjid. Namun karena tubuhnya sering melemah, ia mulai jarang hadir. Ketika istrinya menambahkan makanan yang mudah dicerna dan kaya energi ke menu hariannya, Pak Hendra perlahan mendapatkan kembali tenaganya untuk hadir dalam kegiatan pengajian. Ia berkata, rasanya seperti kembali menjadi diri sendiri. Makanan menjadi jembatan yang menghubungkan kembali lansia dengan kegiatan sosial dan spiritual yang mereka rindukan. Di Kupang, Bu Nona, 63 tahun, hidup sendirian setelah anak-anaknya merantau. Ia sering makan seadanya, bahkan terkadang tidak makan sama sekali ketika sedang sedih. Tetapi setelah bertemu tetangga yang mengajarinya tentang makanan ringan bergizi, ia mulai merawat dirinya dengan lebih baik. Tubuh yang lebih stabil membuatnya kembali berani berkunjung ke rumah tetangga atau sekadar duduk ngobrol di depan rumah. Makanan yang baik membantu lansia menghindari keterasingan yang perlahan melemahkan semangat hidup. Di Karawang, Pak Rashid, 72 tahun, adalah kakek yang sangat menyayangi cucu-cucunya. Namun ia sering merasa tidak mampu ikut bermain karena cepat lelah. Setelah rutin mengonsumsi makanan penambah stamina ringan, ia merasa tubuhnya lebih kuat untuk sekadar berjalan kecil mengejar cucu-cucunya di halaman. Momen sederhana itu membuatnya merasa masih punya peran penting di keluarga. Makanan bukan hanya untuk kesehatan, tetapi untuk menjaga hubungan penuh kasih sayang yang membuat hidup tetap berarti. Ada juga cerita dari Bu Siska, 65 tahun, di Pontianak, yang selalu suka menghadiri kegiatan senam lansia. Namun ia pernah berhenti karena sering merasa pusing setelah bergerak sedikit. Sejak memperbaiki asupan makanannya, ia kembali mengikuti senam mingguan dan merasa lebih stabil. Ia senang bukan karena bisa bergerak bebas, tetapi karena ia kembali bertemu teman-temannya. Makanan memberi tenaga, tetapi pertemanan memberi kebahagiaan yang membantu menjaga semangat hidup lansia. Di Purwokerto, Pak Ali, 74 tahun, memiliki cucu yang sangat ia sayangi. Ia ingin tetap bisa duduk bersama keluarganya setiap sore, tetapi dulu ia sering terlalu lelah. Setelah memperbaiki pola makan hariannya, ia merasa tubuhnya lebih tahan lama. Ia tidak lagi cepat lelah ketika menemani cucunya belajar atau sekadar bercengkerama dengan keluarga. Makanan sederhana membantu lansia mempertahankan momen-momen kecil yang membuat hidup terasa lengkap. Di Tegal, Bu Widya, 62 tahun, menghabiskan banyak waktu di rumah. Ia sering merasa sedih karena tidak sanggup ikut kerja bakti atau gotong royong seperti dulu. Namun setelah tubuhnya sedikit lebih stabil berkat makanan yang tepat, ia mulai ikut hadir meski hanya membantu hal kecil. Teman-temannya menyambutnya dengan hangat, dan ia merasa kembali menjadi bagian dari lingkungannya. Dukungan makanan membantu mengembalikan kebanggaan dan rasa memiliki yang sempat hilang. Dan di Aceh, Pak Zulfikar, 69 tahun, merasa hidupnya berubah ketika ia mulai merasa kembali cukup kuat untuk menghadiri acara keluarga.
Dulu ia sering menolak hadir karena takut merepotkan. Kini dengan stamina yang lebih stabil berkat pola makan yang lebih baik, ia mulai menikmati lagi pertemuan keluarga. Makanan bukan hanya menjaga kemandirian, tetapi juga membuka pintu bagi lansia untuk tetap terlibat dalam momen-momen penting bersama orang-orang yang mereka cintai. Perjalanan panjang yang telah kita bahas malam ini menunjukkan bahwa makanan bukan sekadar isi piring, melainkan fondasi kecil yang menjaga ibu dan bapak tetap kuat, stabil, dan mampu menjalani hari dengan lebih percaya diri. Setiap contoh yang kita dengar, dari Pak Darmin hingga Bu Nona, menggambarkan betapa pilihan kecil bisa memberi perubahan besar dalam kehidupan lansia. Tidak ada yang instan, tidak ada yang ajaib, tetapi ada harapan. Harapan yang tumbuh pelan-pelan, seperti cahaya pagi yang muncul tanpa suara namun membawa kehangatan ke seluruh rumah. Jika ibu dan bapak merasa perjalanan menua adalah perjalanan yang makin berat, ingatlah bahwa banyak orang seusia ibu dan bapak merasakan hal yang sama. Namun mereka membuktikan bahwa dukungan sederhana dari makanan yang tepat dapat membantu tubuh tetap bertenaga untuk menjalani rutinitas kecil yang membuat hidup terasa bermakna. Kekuatan tidak selalu berarti mampu mengangkat sesuatu yang berat. Kekuatan bisa berarti tetap sanggup berdiri tanpa bantuan, berjalan sebentar ke halaman, atau menyiapkan makanan sederhana bagi diri sendiri. Apa yang kita pelajari hari ini menunjukkan bahwa menjaga tubuh bukanlah soal menjadi sehat sempurna, tetapi menjaga agar tubuh tetap mampu mengikuti ritme hidup yang ibu dan bapak cintai. Momen-momen kecil seperti bercengkerama dengan cucu, ikut kegiatan lingkungan, atau sekadar duduk di teras melihat langit sore adalah hadiah besar yang membutuhkan tenaga dan kestabilan. Dan itulah yang dapat dibantu oleh makanan-makanan sederhana yang kita bahas hari ini. Dukungan kecil, tetapi penuh makna. Ketika tubuh terasa sedikit lebih kuat, hati juga ikut tenang. Ketika langkah terasa lebih stabil, pikiran ikut merasa lebih berani. Dan ketika ibu dan bapak merasa lebih berani, dunia di sekitar terasa lebih dekat, lebih hangat, lebih bersahabat. Jangan pernah meremehkan perubahan kecil, karena justru perubahan kecil itulah yang sering menyelamatkan kemandirian seorang lansia. Ibu dan bapak layak merasa kuat, layak merasa dihargai, dan layak menjalani hidup dengan penuh martabat. Malam ini, izinkan saya menguatkan ibu dan bapak. Meski tubuh menua, semangat tidak harus ikut menua. Usia boleh bertambah, tetapi harapan selalu bisa tumbuh. Perjalanan hidup ini belum selesai, dan ibu serta bapak masih punya banyak momen indah yang bisa dijalani. Dengan langkah kecil, makanan sederhana, dan niat untuk menjaga diri, ibu dan bapak bisa tetap hidup dengan tenang, mandiri, dan bahagia. Ibu dan bapak, terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga perjalanan cerita dan panduan hari ini memberi sedikit cahaya di hati ibu dan bapak, bahwa kemandirian bukan sesuatu yang hilang begitu saja. Dengan dukungan kecil dari makanan yang tepat, tubuh bisa menjadi teman yang lebih bersahabat dalam menjalani hari. Jika ada bagian dari video ini yang terasa mirip dengan pengalaman pribadi, ibu dan bapak bolehlah membagikannya di komentar. Cerita ibu dan bapak bisa menguatkan banyak orang lain yang sedang menjalani perjalanan yang sama. Kami di Tips Bahagia Lansia ingin selalu menjadi ruang hangat bagi ibu dan bapak, ruang untuk belajar, berbagi, dan merasa didampingi. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka agar lebih banyak lansia di luar sana mendapatkan pencerahan yang sama. Dan jika ibu dan bapak ingin terus mendapatkan panduan lembut tentang kehidupan di usia lanjut, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kami akan selalu hadir menemani, dengan topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jika ibu dan bapak memiliki usulan topik, pertanyaan, atau keluhan yang ingin dibahas di video berikutnya, silakan tulis di komentar. Setiap komentar selalu kami baca dengan penuh perhatian. Karena setiap cerita lansia itu berharga, penuh pengalaman hidup, penuh cinta, penuh pelajaran. Dan kami ingin memastikan bahwa suara ibu dan bapak terdengar, dihormati, dan dihargai. Sebelum kita berpisah saat ini, izinkan saya mengucapkan satu hal, ibu dan bapak tidak sendirian. Perjalanan menua adalah perjalanan yang penuh liku, tetapi bersama-sama kita bisa melewatinya dengan langkah yang lebih ringan.
Semoga tubuh ibu dan bapak selalu diberi kekuatan, semoga hati selalu diberi ketenangan, dan semoga setiap hari membawa kebahagiaan kecil yang menenangkan jiwa. Sampai bertemu di video berikutnya, Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak.